1000. Udah tahu dia. Lu jangan fokus sama gambar itu dulu. Bahkan tahu angka-angka itu 500.000 gitu. Nah ini aku kepo masuk profilnya bentar banget. Nice. Dan dia masih 18 tahun. Stop ya. Entahlah apa yang terjadi di antara mereka. Aku nggak lagi ngajak kalian berpikir ke arah sana ya. Kalian ya punya pemikiran sendiri. Ini murni aku yang ngomongnya. Apakah si Kinoy sama si En ada Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi gini, aku ya pulang kerja itu terus buka-buka TikTok kayak gitulah. Tadi lah udah jam berapa ya? Udah agak malam. Aku lihat live-nya Queen kayak gitu ya. Cuman aku nemuin hal-hal yang buat aku penasaran gitu. Nanti aku kasih lihat ya videonya. Sama aku juga penasaran sama si Kinoy gitu kan. Sebelum Haris pulang ke Indonesia, sebelum Haris datang ke Vietnam, mereka si Kino sama Queen itu sering PK bareng ya, sering live bareng kayak gitu. Kayaknya mereka tuh bestie gitu ya. Terus sekarang itu jarang banget gitu. Aku pengen tahu, pengen ada yang bisa ngasih info nggak ke saya gitu. What happened between Kino and Queenie? Ya, kalau kalian tahu, kasih tahu aku di komen ya. Soalnya aku ya nggak mantengin mereka berdua gitu. Apalagi mereka berdua, satu aja aku mantengin kalau ada waktu senggangnya kan pulang kerja kayak gitu. Ya udah deh, kita lihat videonya ini. Aku rekam dikit aja, cuma dikit, daripada gabut tak doang sih. Udah aku record itu sampai 1 jam lebih. Aku pilih-pilih. Aduh, ini mana yang mau aku komentari ya? Mana yang aku mau post kayak gitu? Aduh, aku potong dikit banget buat ngilangin gabut aja ya. Oke, ini dia, kita simak videonya. Guys, sebelum lanjut ke video, sebelumnya aku mau nyampein sesuatu sama kalian ya. Tapi, udahlah, nggak jadi, nggak penting ya kan, nggak penting. Kalian lihat tombol subscribe sama lonceng nggak? Nggak usah, lupain. Nggak penting. Ya, good. Apa sih, ngomong apa dia? Ya, good. Teman-teman, video ha, tomorrow aku bikin itu teman-teman video Ngopo? ngày mai các bạn nhớ quay video lại, nhưng mà quay lúc tôi chiến thắng á, chứ mà tôi thua các bạn bỏ qua đi, đừng đăng nha. Tôi cảm thấy ngại lắm. Ingat besok rekam videonya, tapi rekam saat saya menang. Tapi kalau kalah tolong abaikan saja, jangan dipostkan, saya malu sekali. Oh, dia lagi ngomong besok mau PK Inter ya. Aku win the bot, aku lúc là no bot. Oke. Besok tolong direkam kalau menang, tapi kalau kalah jangan direkam, malu-maluin kayak gitu. Tại vì tôi là người rầm rộ nhất trên TikTok và tôi đã kêu gọi rất là nhiều người giúp tôi, nhưng tôi vẫn thua anh ấy. Thật sự là tôi nữa.
Karena saya orang yang paling berisik di TikTok dan Hmm, saya emang? meminta banyak orang untuk membantu saya, tetapi saya masih kalah darinya dan saya benar-benar tidak ingin melakukan siaran langsung lagi. Teman Maksudnya ya kalau sampai kalah itu jangan di-post. Karena dia malu gitu. Udah orang paling berisik di TikTok ya kan, minta-minta suruh dibantu sama teman-teman. Tapi kok masih kalah kayak gitu kan, malu-maluin gitu. Itu katakuin kayak gitu maksudnya. Oh ya abis ini kan aku terus skip nih karena ngerasa biasa aja lah gitu. Aku nggak kayaknya nggak pengen rekam gitu kan. Terus aku geser gitu kan, pindah-pindah, biasalah iseng-iseng cari-cari lihat live orang kayak gitu. Terus saya balik lagi, pas balik lagi nih dia lagi live gitu sama penyu gitu orang Vietnam juga, dan aku kaget guys kayak gitu. Aku belum pernah lihat TikToknya dia ya, karena emang aku lihat Queen kalau ada waktu gitu, aku ngecek TikToknya Queen lagi live apa enggak kayak gitu. Paling itu aku paling jarang buka-buka, apalagi scroll live kayak gitu jarang kayak gitu. Makanya lawan PK ini kok aku baru pernah lihat kayak gitu, tapi sama-sama orang Vietnam ya. Kalau yang lain mah udah beberapa kali ya gitu kan, kayak Kino ya, betul malah sering dulu ya. Nah aku lihat ini, tapi kok ada sesuatu yang beda kayak gitu. Siapa nih? Gitu aku jadi penasaran ya. Soalnya ya aku dari dulu nggak terlalu suka nonton live kayak gitu. Aku nonton live Queen ini pun karena aku itu fansnya Harris kayak gitu. Udah lama banget aku ngikutin akun Harris. Karena ada Harris Kui, Harris Dirgantara, Harris Kui Kabute gitu ya di YouTube. Aku tuh emang dari dulu tuh ngikutin konten-kontennya dia, sering nonton kontennya dia yang ngeprank itu di Ome TV itu. Nah satu kali waktu pas aku di TikTok, aku TikToknya juga follow dia kan, follow Harris. Aku lihat Harris kok live sama Queen gitu. Itu awal mula aku akhirnya jadi sering nonton Queen gitu. Karena titik awalnya yang bikin aku tertarik tuh si Harrisnya itu. Harris kok sampai PK sama orang Vietnam ini, ada sesuatu yang menarik kah? Awalnya kan seperti itu. Makanya aku jarang gitu jarang gitu lihat-lihat live itu, scroll live itu jarang. Lepas aku lihat, biasanya yang sekarang aku lihat live-nya itu yang pernah PK sama Queen kayak gitu. Ini pas aku abis itulah, habis skip ya, geser-geser lihat-lihat macam-macam kayak gitulah. Terus balik lagi ke akunnya si EN. Wah ini lagi live nih sama siapa, penyu. Tapi kok ada sesuatu yang menarik gitu. Apa yang menarik? Nih kita lihat. Stop. Copyright ya. Kelamaan. Ini dia lagi nyanyi lagu Sunda gitu. Yang notabene itu si EN itu lebih banyak tahu bahasa Sunda gitu. Tapi kayaknya tingkat kefasihannya itu dia lebih fasih nih, si Penyong apa siapa itu namanya. Ini aku dengerin lagunya sampai akhir ya. Dan itu aku sempat heran, siapa lagi nih dari Vietnam gitu kan, kok dia bisa nyanyi lagu Sunda gitu kan. Oke lanjut tolong Penyong gitu. Udah dia juga kayaknya udah campur-campur bahasa Indonesia gitu. Makasih semua ya udah jalan. Bilang juga mawar. Udah tuh udah kayak terbiasa gitu sama orang Indonesia, kayak bukan pendatang baru di TikTok yang interaksi sama orang Indonesia itu. Aku penasaran aja sih gitu kan. Lanjut. Tolong. Tolong.
Ini tadinya si EN kalah itu, bibirnya dilakban ya. Tolong. Tolong. Makasih Bunda. Nah ini kali ini si EN menang ya. Tinggal si Penyong ini nanti dikasih hukuman apa sama gue ini gitu. Ini menang ditolong sama Bunda ini. Em lấy cái gì em mấy vào mồm hả? Nah, ditanyain, aku dihukum dilakban juga nggak mulutnya kayak gitu. Em muốn vẽ hay là em lấy cây tăm này em xỏ mở lên một phút? Nggak usah cari lakban, ini pakai cotton bud aja loh, dicongkel tuh bibir atas sama bawah kayak gitu kan. Wow. Kejem nih CN nih, ekstrim yang hukumnya gitu. Aduh, ada aja nih CN nih kasih hukumannya ya. Vẽ cho mặt không, tại chị mới lên live chị không có vẽ. Astaga. Last gun. Aduh. Ayah wae atuh neng. One 1 menit mungkin ya maksudnya ya. Bunda, kumahadamang. Hujan guys, kalian dengar suara hujan nggak? Sorry kalau berisik ya. Sao mà chị thấy bên em lan quá trời luôn, chị không nhìn thấy được gì luôn á. Cái này cha. Lagi itu ditanyain nggak bisa jawab dia. Đó, bé Nhung hukum là no sing. Bé Nhung hukum là no sing. Ada yang bilang, si Penyong suruh nyanyi lagi tuh, tapi nggak bisa nyanyi, dia lagi dihukum gitu kata CN. Iya emang suaranya itu bikin penasaran nih itu, dia pasti yang nonton tuh penasaran tuh. Coba kalau dia nyanyi lagu yang lain ya gitu, suaranya kayak apa itu. Serius awalnya aku juga ini siapa sih gitu kan, karena ya kalian mungkin yang tiap hari mantengin live-nya Queen tahu siapa dia, udah sering lihat mungkin ya. Tapi kalau aku seriusan ini baru pertama lihat dan baru tahu siapa ini si Penyong, itu saya nggak tahu itu. Kêu em nhái nói hukum là passing. Hukum là hukum là no sing. Ada yang komen udah udah kasihan gitu kan, tapi sih emang nggak lama, ini cuma kayak juga tadi pakai lakbannya nggak lama ya, mungkin cuma 1 menitan lah gitu, nggak sepanjang durasi live, enggak lah. Lagian itu juga ya iseng-iseng aja itu, karena udah adatnya orang sana tuh, makanya suka bilang itu, ayo bantu menangin aku, soalnya PK Vietnam. Aduh hujannya gede banget guys, soalnya punishment Vietnam itu sakit lah katanya, kan seperti itu ya kan, sering kita dengar ya. Mungkin aku terlalu cinta. Stop ya kan, copyright. Tuh fasih banget nih ya dia, aku juga heran loh. Makasih semua, makasih. Em lắc quá chị không thấy được em luôn á. Nggak tahu ngomong apa. Chị sang từ nhà khác đi. Intinya udah selesai gitu lah ya. Lan quá trời chị không thấy được em luôn. Chị sang từ nhà khác Itu đi. juga aku potong lagunya segitu aja udah copyright guys, ya kan. Daripada nanti udah aku upload banyak banget yang harus dibuang ya kan, mending dibuang di awal ya kan. Andai ku tahu semua akan Tuh, dengar suaranya guys, sudah bagus ya kan. Pinter nyanyi lagu Indonesia lagi. Siapa dia? Sial. Oke. Oke lah. Itu sial, Saya nggak mau komen yang ini ya. Kalau dikit. Sial. Tuh.
Akibatnya kayak gitu. Abis tadi dikasih tahu, saya nggak ngomong diajarin ya. Itu ngomong bang, ya maksudnya. Habis dikasih tahu, terus dia praktek sendiri gitu kan. Oh ini yang bener sial-sial gitu kan. Sholawat, oke. Sholawat juga dia bisa guys. Sunda udah, ya kan. Terus lagu bahasa Indonesia juga udah kayak gitu ya. Atuna Futufuli sedih. Lagunya Atuna Tufuli sedih. Assalamualaikum Uni. Nauni Adia. Assalamualaikum Adia. Waalaikumsalam udah. Pas ngomong kayak gini ya, logat ngomongnya sama kata kalau yang sering kita denger ya, waalaikumsalam kayak gitu kan biasanya. Yang satu jawabnya kayak gitu. Kalau gini nggak enak banget kayak orang Indonesia. Waalaikumsalam udah gitu. Udah lagi bahasa Padang ya. Saya ya sekilas aja sih saya penasaran. Makanya saya ikutin ke profilnya dia ya, lihat live-nya dia sebentar. Ngobatin rasa penasaran gitu. Lanjut. Bikai kala topi penyung topi kopi. Oke. Oh, kita pikai kalau kalah kamu mukanya di itu tuh dibalurin sama kopi gitu. Oke. Penyung nyanyi Wan, nyanyi dulu. Penyung nyanyi Wan, nyanyi dulu ya. Aku tuh jadi makin kok udah banyak tahu bahasa Indonesia gitu. Siapa dia gitu? Sejak kapan dia gitu kan? Penasaran aku sih. Gitu. Sok, silakan. Oke, go. Dengan kasihmu ya Rabbi Oke. Segitu aja. Ya kan? Kok kayak bukan orang luar gitu. Suaranya bagus, terus lancar lagi gitu. Dialeknya juga, logatnya juga nggak terkesan kayak orang asing gitu. Lagi. Wah, ya kan? Gimana menurut kalian? Tuh. Maulana ya Maulana. Jai, suara gue bagus juga. Nggak fals ya, bagus juga suaranya. Pelafalan bahasa Arabnya juga bagus kayak gitu. Saya tuh jadi bertanya-tanya guys. Nah lo, ya nggak? Kalian yang tahu sejarahnya dia sampai masuk ke Indonesia itu. Aku lihat live-nya juga yang nonton orang-orang Indonesia itu. Kalau si Queen kan aku tahu ya, karena ya aku ngikutin Harris jadi tahu Queen. Kalau ini aku nggak tahu. Coba kalau ada yang tahu, kalian di sini yang nonton yang tahu, ceritain di komentar gimana itu asal muasalnya dia. Tuh pinter. Punishment koin 15 500 1000. Udah tahu dia. Lu jangan fokus sama gambar itu dulu. Bahkan tahu angka-angka itu 500 1000 gitu. Nah ini aku kepo masuk profilnya bentar banget. Nice. Dan dia masih 18 tahun. Stop ya, ingat CR. Hadapi semua kubuk. Tuh. Hati seluas samudra. Guys, siapakah dia? Ada apa dengan ini semua?
Apakah Indonesia sudah tidak berjarak dengan Vietnam di dunia maya? Atau aku yang kudet? Bahkan udah ada yang nikah sama orang Indonesia tuh, yang kemarin-kemarin komen tuh Datvila gitu kan. Sepertinya aku terlalu banyak di dunia perkuliahan hingga tidak tahu perkembangannya kan. Ai dengan Nabi. Wow, kok dia bisa lagu macam-macam ya? Jawa, Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Padang. Siapa dia? Hingga ujung Jawa kau di samping Rasulullah. Makasih sanak sandonya. Makasih sanak sandonya. Ini bahasa Padang ya? Kalau ini nih orang Vietnam yang di Padang ini mungkin ya, sama orang-orang Padang. Orang Vietnam yang jadi orang Bandung ya, si EN. Ada nggak orang Vietnam yang jadi suku lain itu, dekat sama suku lain di Indonesia? Karena yang bawa itu, yang pertama dia kenal itu orang daerah mana kayak gitu. Jangan-jangan saya ketinggalan, udah tiap daerah masing-masing suku udah punya orang Vietnam. Kasih sanak sandonya Uni Jati. Makasih semua. Ya. Waalaikumsalam. Tuh dengar cara dia ngejawab salam. Waalaikumsalam. Luwes banget. Terus cara dia bilang biasanya terima kasih gitu kan, yang sana itu. Ini enggak makasih gitu, udah kayak orang Indonesia ya. Udahlah, jangan dibahas terus. Cantik kali Penyong. Iya. Makasih. Insan biasa. Tetap you orang Minang, Jawa, Sunda, Batak. Batak. Aku yakin dia bukan pendatang baru guys, cuman saya aja yang baru lihat dia. Ini memang baru bentar banget ya nongol di Indonesia, tapi kebetulan dia itu yang nyangking, apa ya bahasanya ya, yang ngebawa dia masuk itu si Harris gitu, YouTuber terkenal. Jadi dia langsung up, ini mungkin udah lama dia udah tahu suku-suku di Indonesia malah ya kan, cuman beda aja itu cara masuknya dia ya, buat lebih dikenal gitu. Kalau video ini rame berarti ngasih sumbangsih ke dia lah ya, biar banyak yang tahu tentang dia. Kalau video ini nggak rame ya nggak apa-apa gitu. Oh ya, abis ini aku penasaran sama si Nikoy ya, yang biasa dipanggil Kino itu kan. Sebelum dia datang ke Vietnam, si Harris dia itu tiap hari tuh, oh ya bentar, ini dia video habis kalah tadi ya. Sama kayak Andrew. Meskipun saya bermain PK malam ini, saya tidak memenangkan satu pertandingan. Kino sore, Kino no live stream. Mau tidur dia nggak mau live stream. Ya, ini abis tadi yang live itu ya sama si Penyong itu, aku penasaran sama si Kino itu. Kok live-nya banyak yang lihat, pas live-nya di angka 700-an view ya, viewer. Punya si Kino kok ada 1,3. Aku penasaran aja masuk ke live-nya dia gitu. Aku juga penasaran itu, aku ulangin yang tadi ya. Sebelum Haris datang ke Vietnam, mereka berdua, si Kino sama si Queen itu sering live bareng gitu.
kayak teman deket banget gitu. Bahkan pas series datang ke Vietnam pun ada beberapa kali momen yang si Kinoy ikut jalan-jalan, ikut live gitu kan, yang aku komen, aku reaction juga itu di video part kedua yang di Danang ya kalau nggak salah dia, yang di pasar malam itu sama si Kinoy, yang aku bilang sikat aja bang dua-duanya itu kan. Entahlah apa yang terjadi di antara mereka. Aku nggak lagi ngajak kalian berpikir ke arah sana ya. Kalian ya punya pemikiran sendiri. Ini murni aku yang ngomong ya. Apakah si Kinoy sama si En ada aku bener-bener gak nemu jawabannya gitu, beneran. Kalau aku masuk ke live-nya si Kinoy, aku bingung juga mau tanya ke siapa. Pernah aku bom pakai pertanyaan itu banyak banget. Kinoy sama si En baik-baik saja nggak? Kok kalian sekarang kayak berjarak gitu? Aku kopas kayak gitu. Gak ada yang jawab. Aku bingung. Apakah mereka baik-baik saja gitu? Nanya sama siapa kan bingung. Aku pikir sih mereka baik-baik saja ya. Ya kita positif aja lah. Si Kinoy nggak mau ganggu rutinitas si Queenie sama Harris ya, karena mereka sama-sama streamer ya. Di waktu senggang mereka kayak gitu, bukan di waktu senggang, emang streaming itu udah jadi prioritas buat mereka ya. Kalau mereka punya waktu buat streaming kayak gitu, terus mereka kemudian break ya, mungkin istirahat. Bisa jadi mereka masih komunikasi kayak gitu, meskipun mungkin live nggak pernah PK gitu bang. Mungkin mereka memupuk viewer masing-masing kayak gitu. Si Kino juga punya viewers Indonesia tersendiri, si EN juga iya gitu. Jadi mereka interaksi dengan viewers mereka masing-masing, dengan followers mereka masing-masing kayak gitu. Karena fokusnya udah beda-beda ya, karena si EN udah fokusnya ya pasti apapun arah pembicaraannya ya fokusnya ke Harris kayak gitu. Mindsetnya kita tuh udah mikir kalau si si EN itu sama Harris kayak gitu, dan mungkin si Kinoy udah ngerasa ya udahlah itu kan aku nggak mau dengan viewersku sendiri aja itu, biaran EN juga sibuk dengan viewersnya dia, mungkin kayak gitu ya. Kayak gitu aja sih kalau yang tahu jawabannya. Tapi yang benar-benar tahu ya jangan cuma menerka-nerka, itu boleh jawab di komentar ya, soalnya saya minim informasi sebenarnya gitu. Aku rasa cukup segini aja videonya ya, karena emang abis ini sebetulnya aku masih bolak-balik itu ke live nya si Queen. Cuman nggak ada ya sesuatu yang menarik saya untuk berkomentar seperti itu. Aku lihat biasa aja itu ya, biasa aja itu live nya si Queen itu. Nggak ada sesuatu, kalau misalnya ada sesuatu yang lucu yang memancing saya untuk berkomentar, atau sesuatu yang menjengkelkan atau yang menyedihkan kayak gitu yang membuat saya ingin berkomentar, pasti aku record videonya itu. Tapi kalau ibarat grafik itu kayak gini seret, lucu ya lucu, si EN tetap lucu, cuman lucunya lucu standar gitu ya. Udah nggak ada yang perlu saya komentari, makanya nggak aku record gitu. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.